Ya, silakan Silakan masuk. masuk. Bisa. Itu ini CV saya Pak ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelin dan ini rekan saya Bapak Ivander selaku HRD PT PSB yang akan membantu proses interview pada pagi hari ini. Oke. Melalui CV dan surat lamaran pekerjaan yang kami terima, jabatan yang dilamar oleh Anda saat ini adalah sebagai staf accounting. Apakah benar? Ya, benar Pak. Baik, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Derman Fabeling. Saya sedang berkuliah dan saya juga sedang bekerja ya di tempat lain. Nah, saya ini kalau soal pengalaman ya nggak gitu banyak sih. Ya, saya cuma hanya ikut organisasi kecil-kecilan saja. Itu aja sih dari saya. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ini CV dan surat lamaran saya. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelin dan ini rekan saya Pak Ivander selaku HRD PT PSB yang akan membantu proses interview di pagi hari ini. Melalui CV dan surat lamaran pekerjaan yang kami terima, jabatan yang dilamar oleh Anda adalah sebagai staf accounting, ya? Benar Pak. Baik, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik Bu, sebelumnya kembali saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Angelin dan Bapak Ivander serta terima kasih atas kesempatan interviewnya pada hari ini. Perkenalkan nama saya Baby Selvia. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari STIY Eka Prasetya. Saya juga memiliki pengalaman bekerja sama dalam organisasi yang mampu membantu saya dalam bekerja secara teliti dan bekerja sama dalam tim. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami dan bukan di perusahaan lain? Jujur sebenarnya saya kurang tahu tentang perusahaan ini. Cuman ya karena ibu dan bapak membuka lowongan pekerjaan, jadi saya ngelamar aja di sini sih. Gitu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memilih perusahaan ini adalah karena saya melihat perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan memberikan peluang pengembangan karir yang jelas. Selain itu, posisi yang dibuka juga sesuai dengan kemampuan dan minat saya di bidang accounting dan administrasi keuangan. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan untuk kelebihan dan kekurangan Anda? Ya, untuk kelebihan saya sih, saya orangnya lebih santai dalam bekerja sehingga saya lebih memakan waktu walaupun pekerjaan saya ya tetap beres sih. Cuman kekurangan saya ya cepat bosan ya. Jadi kalau misalnya deadline-nya terlalu lama ya pasti saya melakukannya pasti udah mau kena deadline dulu baru saya kerjakan. Kelebihan saya adalah teliti, cepat belajar, dan mampu bekerja sama dengan tim, terutama ketika menghadapi periode closing. Saya juga cukup terbiasa menggunakan Excel dan software administrasi. Untuk kekurangan, terkadang saya terlalu fokus pada detail sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan pekerjaan dengan benar-benar rapi. Namun sekarang saya mulai belajar mengatur prioritas agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Bila nantinya Anda keterima masuk ke perusahaan ini lalu terlibat permasalahan dengan rekan kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kalau misalnya soal gitu sih pasti saya lebih milih diem ya. Apalagi kalau misalnya dia terlalu nyebelin ya pasti saya tinggal karena buat apa saya respon. Saya akan mencoba memahami terlebih dahulu penyebab masalahnya dan tetap menjaga komunikasi yang profesional. Jika ada perbedaan pendapat, saya lebih memilih berdiskusi secara baik-baik dan fokus pada solusi, bukan pada emosi pribadi. Menurut saya, kerja sama tim yang baik sangat penting untuk mencapai target pekerjaan. Lihat dari CV ini dijelaskan bahwa Anda saat ini sedang bekerja sambil berkuliah di saat yang bersamaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda memprioritaskan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan perkuliahan di saat yang bersamaan? Ya saya lihat dulu mana kerja yang lebih enak dikerjakan. Kalau misalnya saya lebih capek kerja kantor ya pasti saya mementingkan kuliah karena bagi saya kuliah pasti penting. Saya akan mengatur jadwal dan menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan tanggung jawab. Namun, ketika sudah berada di jam kerja, saya akan tetap memprioritaskan pekerjaan karena itu merupakan tanggung jawab profesional saya. Untuk urusan kuliah, biasanya saya mengerjakannya lebih awal atau memanfaatkan waktu di luar jam kerja agar keduanya tetap berjalan dengan baik. Berapa ekspektasi gaji yang Anda inginkan apabila Anda diterima di posisi ini? Ya sesuai aja ya Pak ya. Karena
di kantor sebelumnya saja saya sudah dikasih 5 sampai 6 juta ya. Jadi pasti saya ingin targetkan di atas 10 juta minimalnya. Itu sih Pak dari saya. Saya berharap mendapatkan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan dan standar perusahaan untuk posisi ini. Berdasarkan gaji yang saya peroleh sebelumnya, saya berharap di kisaran 5-6 juta. Namun saya tetap terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut sesuai kebijakan perusahaan dan kesempatan pengembangan yang diberikan. Menurut Anda sendiri, mengapa kami harus menerima Anda dibandingkan dengan kandidat yang lain? Ya karena menurut saya pun lagi butuh kerja ya. Jadi lagian pun kandidat semua sama aja ya sih. Jadi kalau misalnya tergantung perusahaan juga, kalau misalnya cocok masuk, enggak ya udah. Karena saya memiliki kemauan belajar yang tinggi, mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selain itu, saya juga siap berkembang dan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan agar dapat memberikan kontribusi terbaik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Untuk Ibu Noli, apakah ada pertanyaan? Untuk saya itu aja. Baik, kalau begitu kita sudahi saja interview kali ini. Terima kasih. Oke, berarti itu aja ya Pak ya. Terima kasih kembali ya Pak ya. Ya, terus gitu Pak. Berarti nanti kalau misalnya saya diterima, call saya saja Pak ya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kami? Baik Bu, saya ingin bertanya mengenai sistem training dan evaluasi karyawan di perusahaan ini. Baik, di perusahaan kami, setiap karyawan akan mengikuti proses training sesuai dengan kebutuhan divisi masing-masing. Setiap karyawan baru akan mengikuti masa onboarding dan pendampingan agar dapat memahami alur kerja, budaya perusahaan, serta target pekerjaan dengan lebih baik. Selain training awal, kami juga akan memberikan beberapa pelatihan seperti coaching dari atasan ataupun beberapa pelatihan yang lain untuk meningkatkan kemampuan dan soft skill karyawan. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Baik, untuk Bapak Evander, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Kalau begitu maka interview kita sampai di sini saja dan kami akan hubungi Ibu 3 hari ke depannya. Pak, menurut saya untuk posisi staf accounting kali ini perbedaannya cukup terlihat ya antara kandidat pertama sama kandidat kedua. Betul, bisa kita lihat dari awal mereka masuk ruangan dibanding kandidat yang pertama dan kedua, kandidat kedua jauh lebih bagus dan lebih profesional. Kandidat kedua memiliki attitude yang lebih bagus, kontak mata yang lebih baik, dan tentu saja tidak memotong pembicaraan atau pertanyaan dari interviewer. Saya juga setuju sih Pak. Untuk kandidat kedua, dia juga memberikan cara untuk mengatasi kekurangannya. Kalau kandidat pertama menurut saya cukup sulit dipertimbangkan sih Pak. Karena saat ditanya jawabannya juga terlalu singkat dan terkesan asal-asalan. Untuk attitude-nya juga kurang baik dan nadanya terkesan sangat cuek. Dari berdasarkan hasil interview, saya lebih memilih untuk memasukkan kandidat kedua untuk lanjut ke sesi interview dengan user. Saya juga setuju sih Pak. Kalau begitu, saya akan lanjut ke proses administrasi dan saya akan memberikan pemberitahuan untuk interview selanjutnya kepada kandidat kedua. Siap Pak. Sip. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Baik, silakan dulu. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah hadir tepat waktu hari ini. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan interviewnya. Baik Ibu Barbie, perkenalkan nama saya Vincent selaku user yang akan membantu sesi interview pada pagi hari ini. Nah, pada sesi interview kali ini kita akan fokus untuk menggali kemampuan Ibu dan juga skill yang Ibu miliki untuk mengisi posisi staff accounting ya. Baik Pak, saya siap. Baik Ibu Barbie, mungkin boleh dijelaskan dulu untuk skill accounting yang paling Ibu kuasai. Saya cukup menguasai pencatatan jurnal, rekonsiliasi bank, pengecekan invoice, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Saya juga terbiasa melakukan pengecekan data transaksi agar sesuai dengan dokumen pendukung. Baik, dari pengalaman Anda sendiri, apakah Anda cukup menguasai dan juga mahir dalam menggunakan Microsoft Excel? Saya terbiasa menggunakan rumus seperti VLOOKUP, HLOOKUP, IF, SUMIF, dan basic data analysis untuk membantu pekerjaan accounting. Biasanya Excel saya gunakan untuk rekonsiliasi data, pengecekan transaksi, dan membuat
laporan kerja. Anda sebelumnya menyampaikan bahwa Anda ini menguasai untuk rekonsiliasi bank. Untuk rekonsiliasi sendiri pastinya kita sering menemukan selisih dalam pengerjaannya. Dari Anda sendiri, bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan selisih tersebut? Dalam mengatasi selisih tersebut, saya akan menelusuri data mulai dari invoice, mutasi bank, hingga penginputan pada sistem. Biasanya saya melakukan pengecekan bertahap dan per tanggal agar bisa menemukan letak selisih dengan lebih cepat dan tetap akurat. Sebelumnya, apakah Anda cukup menguasai software akuntansi? Dalam pelaksanaan pekerjaan saya sebelumnya, saya pernah menggunakan Accurate dan SAP untuk input transaksi, pengecekan laporan, serta monitoring pembayaran vendor. Anda sendiri, bagaimana jika perusahaan menggunakan sistem software akuntansi yang berbeda? Menurut Anda, apakah Anda bisa beradaptasi dengan cepat atau bagaimana? Saya cukup cepat belajar terhadap sistem baru. Biasanya saya mempelajari alur penggunaannya terlebih dahulu, lalu mencoba memahami proses pekerjaan secara langsung sambil bertanya kepada tim terkait jika ada hal yang belum dipahami. Menurut Anda, selain skill teknis accounting, skill apa lagi yang penting untuk dimiliki oleh seorang staff accounting? Menurut saya, ketelitian, tanggung jawab, komunikasi, dan manajemen waktu sangat penting karena pekerjaan accounting berhubungan dengan angka dan juga koordinasi antar divisi. Dalam menjalankan pekerjaan, kita pasti akan bertemu dengan kesalahan-kesalahan. Nah, bagaimana cara Anda untuk menjelaskan kepada divisi lain apabila terdapat kesalahan data yang mengakibatkan terhadap kesalahan analisa tanpa menimbulkan konflik apapun? Saya akan menyampaikan secara profesional dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan pihak tertentu. Biasanya saya menjelaskan data pendukung terlebih dahulu agar diskusinya lebih objektif. Baik Ibu Barbi, dari jawaban Anda sebelumnya terlihat bahwa Anda cukup memahami untuk pekerjaan accounting dan Ibu juga memiliki cara kerja sistematis ya. Untuk Ibu Noli sendiri, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu sudah cukup jelas dan tidak perlu saya tambahkan lagi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Untuk hasil interview akan kami kabari nantinya. Baik Bu, terima kasih atas interviewnya.